Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik saudara muhibbin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam ridha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberi petunjuk menuju jalan Allah yang memberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara muhibbin sekalian, di video kali ini kita akan sedikit meluruskan reaction daripada Pak Heri Pras tentang bagaimana beliau menilai Habibana Bahar bin Smith ya. Baik, kita tonton terlebih dahulu videonya. Pakai kiri ya, nggak apa-apa, kita bahas nanti. Minum pakai kiri. Minum pakai tangan kiri. Nah saudara, jadi saya ingin sedikit meluruskan karena Bung Heri tidak melihat Habib Bahar secara langsung di dunia nyata ya. Jadi sepertinya Bung Heri harus sedikit berhati-hati, apalagi mereaksinya di publik, di YouTube gitu. Jadi kan Pak Heri Pras mengatakan bahwa Habibana Bahar minum pakai tangan kiri. Itu bisa jadi karena efek kamera, seperti contoh di video saya ini ya. Nah, di situ di video itu wallahi saya minum pakai tangan kanan, tapi karena efek kamera itu terlihat seperti tangan kiri. Ya, dan alhamdulillah ya ditegur atau dinasihati sama ya mungkin orang yang peduli gitu ya, kepada saya, dikomentari bahwa ya saya tidak berilmu dan tidak beradab karena masih minum pakai tangan kiri gitu. Ya alhamdulillah saya diingatkan, dan juga saya meluruskan bahwa demi Allah saya itu minum pakai tangan kanan, tapi di kamera terlihat seperti pakai tangan kiri gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan mau mereaction dari akhlak atau adabnya seperti contoh minum kayak gitu, jadi lebih baik melihat real secara di dunia nyata gitu, karena kadang kan kamera ini sedikit menipu gitu ya. Ya, kita tonton lagi ya video yang berikutnya. Ya, saya hanya ingin sedikit meluruskan. Sama sekali tidak ada rasa hasad atau dengki kepada diri pribadinya Habib Bahar. No ya. Meskipun dia punya Ferrari atau apapun itu berbentuk harta duniawi, saya tidak masalah dengan itu. Karena memang di dalam agama Islam kita itu tidak dilarang untuk menjadi orang yang kaya. Kita tidak dilarang untuk menjadi kaya, karena memang banyak sahabat Nabi Muhammad yang kaya. Contohnya seperti Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya yang kaya. Namun di antara mereka, meskipun mereka di dalam kondisi yang kaya, tetapi mereka masih berzuhud di dalam hidupnya. Hidup sederhana, begitu. Baik. Nah, dan juga saya setuju dalam hal ini ya, bagaimana apa yang dikemukakan oleh Bang Heri terkait masalah kekayaan gitu. Jadi agama Islam itu ya jelas tidak dilarang untuk kaya raya ataupun memiliki harta atau bergelimpangan harta, karena semua itu kan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang dalam agama Islam itu hubbud dunya, jadi mencintai dunia. Jadi bukan kaya rayanya yang dibenci, itu yang dibenci, yang tidak diperbolehkan itu cinta kepada dunia, sehingga dunianya itu atau keadaan dunianya itu yang diperoleh itu melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya benar sekali Bang Heri bahwa di zaman dulu Rasulullah SAW termasuk para sahabat, mereka hidup zuhud, dan semoga kita semua mendapat keberkahan daripada Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang memberikan sebuah akhlak dan contoh yang sangat luar biasa. Dan sebagai catatan, saya di sini selaku pecinta beliau Habib Bahar dan pecinta ulama dan juga pecinta habaib, juga cinta Anda. Jadi saya mencintai Habib Bahar, tentunya saya juga mungkin modalnya hanya cinta gitu. Masalah mengikuti ya alhamdulillah saya berguru langsung di guru di kampung gitu. Jadi kalau misalkan masalah akhlak atau apapun hal-hal yang menurut saya kurang baik dari Habib Bahar, tentu jelas saya tidak ikuti dan juga saya tidak membenarkan.
Adapun misalkan perihal misalkan kita melihat Habib Bahar begini begitu, bagaimana kalau kita mencontoh orang-orang terdahulu untuk menjaga hati kita dengan kita selalu melihat kebaikan dari seseorang. Jadi saya mencintai Habib Bahar ya karena cinta terhadap ilmunya, cinta terhadap nasabnya, dan juga banyak hal-hal yang menjadikan saya cinta kepada beliau. Tapi akan tetapi kecintaan itu tidak menjadikan saya turut serta mengikuti semua apa yang dilakukan Habib Bahar gitu. Dan juga terima kasih kepada Bang Heri sudah menceritakan kisah Rasulullah SAW ya yang diganjal oleh batu karena kelaparan ya. Semoga kita bisa mencontoh beliau bagaimana cara beliau ingin agar kita belajar untuk menahan hawa nafsu gitu kan, karena fadilah atau barokahnya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu supaya agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu gitu ya. Dan juga di akhir cerita itu kalau nggak salah kemudian Rasulullah bersumpah apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu Rasulullah ingin meminta hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya tidak ada yang kelaparan sampai 3 hari atau 1 minggu. Ya, terima kasih kepada Bang Heri sudah perhatian kepada guru kami dan juga memberikan ya beberapa edukasi kepada seluruh penonton terkait masalah bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW. Jadi karena beliau itu sifatnya hamba, jadi ingin memberikan, maksudnya emang kita itu semua hamba, maksudnya Rasulullah lebih, karena Rasulullah SAW itu akhlaknya itu suri tauladan yang amat sangat sempurna. Jadi memang tidak mudah bagi kita untuk mengikuti Rasulullah, tapi ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah berikan cahaya-cahaya hikmah daripada cerita-cerita yang Bung Heri barusan ceritakan di akhir video tentang bagaimana zuhudnya Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, dan juga ya semoga senantiasa kita diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada siapapun, yang cinta itu tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Heri ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.